Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 14 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 29 Oktober 2023. Seperti biasa kita akan melaksanakan kajian setelah kita melaksanakan sholat gerhana sebagian dan sholat fajar. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita simak kajian dari Pak Ustaz Sabta. Silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipamokolan, Riung Bandung. Sedikit tentang sholat gerhana dulu. Sholat gerhana itu baik matahari atau bulan, khusyuk atau kusuk. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Yang menjadi pertanyaannya adalah sholat yang dilakukan 2 rakaat, dalam 1 rakaatnya pada lazimnya berapa kali surat Al-Fatihah dibaca, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Dalam 1 rakaat itu surat Al-Fatihah dibaca berapa kali? 1 kali. Sholat gerhana itu berapa rakaat? 2 rakaat. Pada umumnya baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dalam 1 rakaat itu suratul Fatihah dibaca 1 kali. Yang menjadi pertanyaan, dalam sholat gerhana bacaan Fatihahnya dalam 1 rakaat berapa kali? 2. Kenapa 2 kali? Gitu pertanyaannya. Disuruh siapa? Ya Pak? Disuruh siapa? Disuruh Rasul. Kenapa? Cenah. Oh cenah. Bapak tuh jujur cenah tiba heula oge 1 rakaat dalam sholat gerhana itu Fatihahnya dibaca 2 kali ya. Kita hadisnya nggak tahu masalahnya. Hanya sholat gerhana itu 2 rakaat, dalam 1 rakaat 2 kali ruku, begitu ya. Jadi dalam 2 rakaat itu 4 kali ruku. Tapi sujudnya normal. Nanti ada sholat gerhana itu 2 rakaat, cuman ada 6 kali ruku, sujudnya 4 kali biasa. Kita ngambil yang simpel saja ya. Sedikit aja, nggak banyak sih.
Jadi kalau menilik dalil umum, petunjuk umum, dalam satu rakaat sholat itu cukup Fatihah dibaca satu kali, baik dalam wajib atau dalam sunat. Kecuali nanti begitu, kecuali dalam sholat gerhana. Kenapa Fatihahnya 2 kali? Karena sehabis ruku yang pertama posisi kembali sedekap. Dalilnya itu. Oh, jadi setelah ruku pertama sami Allahu liman hamidah, Robbana walakal hamdu, kembali tangan sedekap. Apa itu hadisnya gitu kan? Tapi sebelum ke arah sana, tolong dibaca dulu hadis Muslim dengan nomor 855. Judul atas, judul bawah dibaca. Ditulis saja rujukannya hadis Sahih riwayat Muslim nomor 855. Silakan. Sahih Muslim 855. Iya. Salat gerhana, cara salat gerhana. Iya, salat gerhana judulnya. Cara salat gerhana judul yang kedua. Langsung Pak isi hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu Anha, katanya, pada suatu hari di masa Rasulullah SAW masih hidup terjadi gerhana matahari. Karena itu beliau berdiri mengerjakan sholat gerhana dan berdirinya itu sangat lama. Kemudian beliau ruku dan rukunya itu sangat lama. Kemudian beliau mengangkat kepala itidal dan itidalnya itu sangat lama pula. Tetapi tidak selama berdirinya yang pertama. Kemudian ruku pula sama lama-lama, tetapi tidak selama yang pertama. Kemudian beliau sujud dan sesudahnya langsung berdiri kembali lama-lama, tetapi tidak selama berdirinya yang pertama. Kemudian beliau ruku pula lama-lama, tetapi tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepala itidal dan sesudah itu berdiri pula lama-lama, tetapi tidak selama berdirinya yang pertama. Kemudian beliau sujud dan sesudah itu selesai. Nah, diulangi lagi ya. Rasul sholat gerhana berapa rakaat? Pak, diulangi ke atas saja. Ini pernyataan Aisyah. Di masa Rasulullah SAW di kota Madinah pernah terjadi gerhana matahari. Tapi gerhana bulan juga pernah terjadi. Lalu Rasul berdiri sholat. Gimana Pak? Dari ke atas saja, nanti kita rinci. Berdiri, karena itu beliau berdiri mengerjakan sholat gerhana dan berdirinya itu sangat lama. Iya, karena bacaan suratnya panjang. Yang hafal, kalau nggak hafal biasa sajalah. Terus? Kemudian beliau ruku ya di rakaat pertama. Rukunya juga lama. Kemudian beliau mengangkat kepala itidal dan itidalnya itu sangat lama pula. Ya, sami Allahu liman hamidah. Lama Rasul tu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau bacanya itu juga sebentar kayaknya ya. Tapi katanya itidalnya lama, rukunya lama. Pertanyaannya, ketika rukunya lama, kalau berdirinya lama, setelah baca Fatihah baca suratnya panjang, kita paham. Tapi kalau rukunya lama dalam sholat gerhana khusus, ini kira-kira bacaan rukunya diulang atau gimana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. 3 kali banyak atau 10 kali tasbih. Atau subhana rabbiyal azim sekali tapi lama rukunya, ngelamun Pak. Diulang. Lama aja pokoknya diulang sampai 10 kali katakanlah. Terus Pak, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu lama. Terus kemudian beliau mengangkat kepala itidal dan itidalnya itu sangat lama pula. Iya. Tapi tidak selama berdirinya yang pertama. Iya. Kemudian ruku pula lama-lama tetapi tidak selama yang pertama. Oh, berarti setelah sami Allahu liman hamidah itu baca lagi kan? Kemudian ruku katanya kan tadi sudah ruku. Lama rukunya. Terus Pak? Tetapi tidak selama yang pertama. Kemudian beliau sujud
dan sesudahnya langsung berdiri kembali lama-lama, Iya. tapi tidak selama berdirinya yang pertama. Jadi lebih kurang durasinya itu. Lebih kurang itu sunnahnya memang. Terus Kemudian beliau sujud dan sesudahnya beliau langsung berdiri kembali lama-lama, iya. tetapi tidak selama berdirinya yang pertama. Kemudian beliau ruku pula lama-lama, tetapi tidak selama ruku yang pertama. Kemudian Iya. beliau mengangkat kepala i'tidal dan sesudah itu berdiri pula lama-lama, tetapi tidak selama berdirinya yang pertama. Kemudian Iya. beliau sujud dan sesudah itu selesai. Selesai sholat gerhana 2 rakaat Rasul. Dalam 2 rakaat itu 2 kali ruku, sujudnya mah sama, normal. Teruskan apa hadisnya? Sedangkan matahari telah terang kembali. Ya terang kembali karena sholatnya lama Rasul. Karena rukunya lama, itidalnya lama, sujudnya lama. Dan bacaan suratnya juga panjang. Ini gerhana bulan Ustaz. Ya, baik gerhana bulan atau matahari sama saja. Terus Lalu beliau berkhutbah di hadapan orang banyak. jadi setelah selesai sholat gerhana bulan atau matahari, setelah selesai Rasulullah itu berkhutbah, khutbahnya itu tidak assalamualaikum. Kenapa? Lalu kemudian beliau berkhutbah, terus Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan sesudah itu beliau bersabda. ya jadi dalam khutbah gerhana itu menilik hadis. Khotib khutbah gerhana itu tidak assalamualaikum. Wasna alaih, pahamidallah wasna alaih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, memuji Allah setinggi-tingginya. Ulangi Pak, setelah sholat gerhana selesai Rasul berkhutbah. Lalu beliau berkhutbah di hadapan orang banyak. Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan sesudah itu beliau bersabda. Oh, kalau begitu Rasul lupa tidak assalamualaikum? Tidak. Formalnya kalau mau khutbah itu kan assalamualaikum. Formalnya ya Pak ya. Ini Rasul kayaknya lupa assalamualaikum. Wah masa? Mungkin lupa, mungkin tidak. Kalau kita mencermati khutbah sholat gerhana baik bulan atau matahari, setelah selesai sholat Rasul naik ke mimbar khutbah tidak assalamualaikum. Lihat aja haditsnya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah, ikuti aja cara Rasulullah. Nanti ada jamaah eta imam teu assalamualaikum heula pohon meureunnya. Coba ulangi ke atas setelah selesai sholat. Lalu beliau di hadapan Setelah selesai sholat ya, berkhutbah di hadapan orang banyak. Apa ucapan yang mula-mula Rasul katakan? Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Pahamidallah wasna alaih, memuji dan menyanjung Allah, tidak assalamualaikum. Terus Sudah itu beliau bersabda, sabdanya antara lain, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah suatu bukti di antara sekian banyak bukti kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Rasul sabdanya dalam khutbah gerhana itu diantaranya inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yahsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sungguhnya kata Rasul, bulan dan matahari dan bulan itu 2 tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Maksudnya gerhana terjadi baik matahari atau bulan bukan karena lahirnya seseorang yang akan menjadi orang besar atau matinya seseorang yang besar. Karena pada waktu terjadi gerhana matahari di kota Madinah bertepatan dengan terjadinya gerhana, putra Rasulullah yang bernama Ibrahim wafat, masih kecil. Nah, orang-orang mulai gaduh. Ini gerhana matahari atau bulan itu turut berduka cita karena putra Rasulullah Ibrahim meninggal katanya. Ditepislah Rasulullah. Bukan begitu kata Rasulullah. Sungguhnya matahari dan bulan itu 2 tanda dari sekian banyak tanda keagungan dan kebesaran Allah. Terjadinya gerhana itu bukan karena matinya seseorang
atau lahirnya seorang yang akan menjadi orang besar, bukan kata Rasul. Tapi Allah hendak mempertakuti manusia. Ada hadisnya, Pak. Teruskan, Pak. Karena itu, jika kamu melihat gerhana matahari dan bulan, takbir dan mendoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam hadis lain, wa idza ra'aitumuhuma, apabila kamu melihat gerhana matahari atau bulan, fabja'u ilal masjid, bersegeralah, bergegaslah ke masjid. Kemudian bertakbir, berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Hadisnya ada, Pak. Jadi Bapak jangan terus-terusan takbir. Di sela-sela takbiran itu Bapak berdoa mengangkat tangan, menghadap ke arah kiblat, memohon kebaikan dunia dan akhirat untuk keluarganya, untuk putra-putrinya, cucunya, mantu dan sebagainya. Ada hadisnya itu, mengangkat kedua tangan itu dalam waktu di sela-sela takbir. Dan sholat berjamaah serta bersodakoh. Ada itu hadisnya. Watasodaku. Jadi ada 4 hal yang dilakukan. 1. Takbir. 2. Berdoa. 3. Sholat berjamaah. 4. Bersodakoh. Teruskan, Pak. Karena itu, jika kamu melihat gerhana matahari dan bulan, takbir dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan bersedekahlah kamu banyak-banyak. Iya. Hai umat Muhammad, tidak seorang pun yang sangat benci kepada perzinahan selain daripada Allah. Karena itu hindarilah. Hai umat Muhammad, kalaulah kamu tahu apa yang ku ketahui, niscaya kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Camkanlah, bukankah telah kusampaikan? Kalaulah kalian tahu, kata Rasul, apa yang kulihat pada sholat gerhana. Rasul itu dalam sholat gerhana mundur mengimaminya. Kemudian sop itu mundur lagi otomatis. Kemudian Rasul maju, sopnya maju lagi. Selesai sholat, di hadis lain tuh ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ketika Anda mengimami sholat gerhana, Anda mundur dari tempat sholatmu, dan tidak lama kemudian Anda maju. Ada apa gerangan ya Rasul, katanya. Kata Rasul, barusan tadi diperlihatkan kepadaku neraka, apinya menjilat-jilat, maka aku mundur, katanya. Ditayangkan berarti tembok masjid. Waktu aku maju, aku melihat ada buah-buahan yang ranum di surga. Aku ingin memetiknya supaya kalian bisa makan, gitu. Tapi imam sekarang jangan sok iye ya, mundur maju gaya lah. Kunaon Pak Imam tadi mundur? Oh, ningali surga neraka menjilat-jilat. Pasti eta teh turunan dewa dul. Ada di hadis lain, Pak. Kalaulah kalian tahu, tentu kalian lebih banyak menangis ketimbang ketawa. Ada ayat Qur'annya itu. Coba dilihat dulu. Surat 9 ayat 82 kalau nggak salah. Kalau salah nanti saya dirubah. Surat 9 itu At-Taubah atau Al-Baqarah 82. Ayat 82 itu gimana bunyinya, Bu? Tanggal ayatnya dicolok biar memori saya muncul. 982 itu gimana ya? Iya, ikuti saya. Surat 9 At-Taubah atau Al-Baqarah diturunkan di Madinah, termasuk kelompok surat Madaniyah. Ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyadhaku qalilan waliyabku katsira jazaan bima kanu yaksibun. Artinya apa DKM? At-Taubah 82. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Dalam khutbah gerhananya tadi Rasul mensitir ayat itu. Kalaulah kalian para makmum tahu apa yang kulihat tadi, tentulah kalian lebih banyak menangis daripada tertawa.
Jadi kuduna mah urang teh loba ceurik batan seuri. Tapi di teangan piserian teh neangan mubalik. Dari awal ceramah sampai akhir penuh dengan gelak tawa. Mun teu bisa ceramah ngabodor moal payu zaman ayeuna. Jadi kudu pinter ngabojek, mengocok perut. Zaman nanti pada EKM nanti onang lagi geuna seuri. Padahal cek ayat mestinya kalian itu banyak menangis daripada tertawa. Ulangi hadisnya Pak, ke atas Pak, hadisnya tadi. Kalaulah kalian tahu kata Rasul apa yang kulihat tadi, tentu kalian lebih banyak menangis daripada tertawa kata Rasul. Ada hadisnya itu gimana? Kalaulah kamu tahu apa yang ku ketahui, niscaya kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu 982. Falyadhaku qalilan walyabku katsir. Kuduna mah urang teh loba ceurik batan seuri. Ada peribahasa bahasa Inggris waktu sekolah diajari oleh guru bahasa Inggris. He who laughs will cry at last. He who laughs first will cry at last. Barang siapa orang yang tertawa pada mula pertamanya, nanti akhirnya endingnya dia akan menangis. Budak teh rek ujian, ngapalkeun sing suhud. Tapi aya budak ngolek we kitu ulin. Teu ngapalkeun. Waktu dibuka teu lulus ceurik we. Mimiti mah bora kata-kata seuri, baturan mah ngapalkeun. Tah peribahasa bahasa Inggris eta nincak kana Quran, padahal nu nyieun peribahasana teh kafir Bapak. Quran mah faliyadhaku qalilan walyabku katsiran. Maka hendaklah kamu itu banyak sedikit tertawa, banyak menangis. Dalam bahasa Inggris tadi, he who laughs first will cry at last. Singsa jalma nu basuri mimitina ket akhirna sok ceurik. Contohnya budak ujian tadi, batur ngapalkeun suhud. Ieu mah susuriane ngabodor. Teu ngapalkeun, waktu dibuka kelulusan teu lulus ceurik makanya. Iya, eta nu nyieun paribasana teh bangsa deungeun. Asa ninja kana Qur'annya, padahal orang kafir teh. Jadi setelah sholat gerhana selesai ada khutbah gerhana. Tong panjang-panjang teuing lah. Sakieu we khutbah gerhana mah. Setelah pahamidallah wa ta'ala, memuji Allah dan menyanjung setinggi-tingginya sesuai dengan pujian dan sanjungan yang layak bagi Allah. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yahsifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafja'u ilal masjidi wa takabbiru wasallu wa du'a wa tasaddaqu gitu etos beres we. Cukup 10 menit di khutbahnya cukup lah. Ieu mah panjang ngomongkeun politik dina khutbah gerhana Pak. Naon hubunganana ieu teh? Saestuna panaon poe jeung bulan teh dua tanda tina sekian banyak tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Oleh karenanya jika terjadi gerhana matahari atau bulan bukan lantaran matinya seseorang anak Rasul Ibrahim atau bukan hidupnya seseorang yang akan menjadi orang besar. Apabila kalian melihatnya, bersegera ke masjid, bertakbir, berdoa dengan mengangkat tangan. Ada hadisnya Pak. Silakan Bapak di sela-sela takbir itu berdoa dengan mengangkat tangan, meminta, memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat untuk keluarga Bapak, putra putri Bapak, cucu Ibu, mantu Ibu, keluarga Ibu. Kekaburunya takbir we terus nya saya tahu ge. Lalu sedekah. Lalu salat berjamaah. Setelah salat berjamaah gerhana, lalu khutbah gerhana. Jadi ada khutbah gerhana. Yang 6 kali ruku ada apa di kebet aja hadisnya. Dibukaan sekali ke kanan.
Ada, Anda tunjuk ke kanan itu. Ada judul, coba dibaca judulnya. 6 kali ruku dan 4 kali sujud. Ada yang 6 kali ruku, bayangkan. Kalau 6 kali ruku berarti Fatihahnya berapa kali? 12. Bukan. Kalau satu rakaat 3 kali ruku berarti Fatihahnya 3. Ya kan? Kali 2 6 kali berarti Fatihahnya. Coba dibaca judulnya dulu. 6 kali ruku dan 4 kali sujud. So baca hadisnya. 859. Muslim. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya bahwasanya Nabi SAW pernah sholat gerhana 6 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Kalau 2 rakaat terdiri 6 kali ruku, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu. 3 kali ruku dalam 1 rakaat, berarti Fatihahnya 3 kali, Bapak. Ya kan? Konsekuensi logisnya begitu. Padahal suratul Fatihah dalam sholat wajib dan sholat sunat, petunjuk umumnya hanya dibaca 1 kali dalam 1 rakaat. Ya mau beda dah sholat gerhana kita. 6 kali ruku. Ya 6 kali ruku itu dalam 2 rakaat. Jadi 1 rakaat berapa ruku? 3. Berarti Fatihahnya 3. Padahal dalil umum dalam 1 rakaat sholatmu cekap maca Fatihah sekali. Nah hadirnya gerhana jadi 2 kali. Kira-kira jawabannya kumaha? Nah jadi 2 kali. Dan tiba lagi gitu atuh. Tah eta dalilnya tiba heula oge. Kenapa? Kumaha, Pak? Kayak hadisna. Jadi begini, ada hadis Bukhari, Pak. Setelah Rasul ruku di rakaat yang pertama, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hadisnya summa yu'awidul qiraah. Hadis Bukhari. Hanya tidak ditambah Bukharinya. Kata saya bawa Muslim aja karena bahasannya cukup hadis Muslim. Summa yu'awidul qiraah, hadis Bukhari. Nomor berapa? Setelah bangkit dari ruku di rakaat pertama, kemudian Rasul mengulangi bacaan. Al-qiraah yang dimaksud katanya Fatihah. Makanya Imam Bukhari mempunyai satu kitab khusus di karang Bukhari. Nama kitabnya Juz'ul Qiraah. Kitab itu membahas tentang membaca Al-Fatihah. Al-qiraah itu bacaan Fatihah. Summa yu'awidul qiraah. Summa kemudian yu'awidu, beliau Nabi mengulangi al-qiraah bacaan. Maksudnya bacaan Fatihah. Itu hadis Aisyah. Bapak, Ibu, kalau cara menafsirkan hadis, kalau ini bibir Aisyah berkata, kemudian pada ruku yang pertama cengkat Rasul mengulangi bacaan. Bibir Aisyah yang menyebut. Harus ditafsiri oleh Aisyah lagi. Itu keren namanya hadis. Aisyah ngomong di satu saat begini, di lain saat begitu. Kenapa? Bukan. Hadis yang sahih ditafsiri oleh hadis yang sahih, bukan yang hasan. Aisyah berkata, summa yu'awidul qiraah, yang dimaksud kemudian Rasul mengulangi bacaan setelah ruku yang pertama di rakaat yang pertama Rasul mengulangi bacaan. Maksudnya kata Aisyah, summa tataha bi suratin ukhra. Kemudian Rasul memulainya dengan surat yang lain, bukan Fatihah lagi. Karena Fatihah dalam 1 rakaat cukup 1 kali, Pak. Coba kalau hadis 6 kali ruku, 1 rakaat 3 kali ruku, berarti Fatihahnya 3 kali Fatihah, Pak. Royal banget. Oh beda deh ya mau salat gerhana gitu dalilnya teh. Beda deh ya mau salat gerhana. Jadi summa yu'awidul qiraah, setelah ruku yang pertama Rasul mengulangi bacaan. Kata Aisyah yang dimaksud mengulangi bacaan summa tataha bi suratin ukhra. Kemudian Rasul memulai bacaannya dengan bacaan yang lain. Maksudnya surat yang lain gitu.
Tapi kendati pun demikian, saya punya bukunya Pak, yang dikarang oleh Abdul Qadir Hasan dari Bangil, Jawa Timur. Nama bukunya Kata Berjawab, 2 jilid itu tebal-tebal. Ada tim Nadwah Mudzakarah, tim para asatid yang membahas satu masalah. Ternyata ditemukan tafsiran hadis kemudian Rasul memulai bacaan itu, yang dimaksud memulai bacaan, Rasul memulainya dengan surat yang lain, tidak Al-Fatihah lagi. Tapi nampak parendene itu margi diurang mau usumna teh salat gerhana di sarakaat teh dibaca Fatihah 2 kali, ya 2 kali we ngaran teh gujrut. Mun ditanya dalilnya mana? Salat gerhana gitu. Tah ayeuna mah kita menginjak dewasa nuturkeun dalil. Bener aya 2 rakaat mah bener. Sanggeus rakaat pertama ruku sampai Allahu liman hamidah sidakep deui keun maca surat nu sejen lain Al-Fatihah deui. Da Al-Fatihah mah dibaca sakali ge dina sarakaat cumpon. Komo 2 kali leuwih afdal kitu. Fatihah mah dibaca 1 rakaat sakali oge beres. Komo dibaca leuwih ti sakali leuwih afdal henteu oge. Kulan ada tiba baheula ge kitu ti kiai ge teh ajengan. Jadi ketika ada penemuan baru, nanti saya fotokopikan kalau perlu mah. Dalam sholat gerhana berapa kali Fatihah dibaca dalam 1 rakaat gitu. Ada bukunya di rumah. Itu sepintas tentang sholat gerhana. 8 kali juga ada Ustaz. Yang 8 kali ada, coba dibaca Pak. 8 kali ruku 1 rakaat, 2 rakaat. Jadi 1 rakaat berapa ruku? 4. Berarti Fatihahnya royal pisan. Iya 8 kali ruku Pak. 8 kali ruku dan 4 kali sujud. Terus 862. ya, Muslim nomor 862, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya ketika terjadi gerhana matahari Rasul sallallahu alaihi wasallam salat gerhana dengan 8 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Kemudian Ali bin Abi Thalib ada pula meriwayatkan seperti itu. Ya. 8 kali ruku dalam 1 rakaat. Sanggeusna ruku sidakep deui Fatihah deui jeung surat. Dina sarakaatna 4 kali ruku. Ya Allah. Cigana ningali ka tukang mamu bubar. Lila teuing atuh imam teh salat. Itu ya sekedar sedikit ulasan. Jadi setelah salat gerhana ada khutbah gerhana. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Pedah we aya gerhananya saeutik heula nyelapkeun masalah salat gerhana baik matahari atau bulan. Yang kedua, jadi dilema juga. Salat subuh dulu atau salat gerhana dulu? Karena ada hadis Rasulullah SAW melarang orang sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Nah, dek sholat tuh dilarang-larang kok. Rasul melarang orang melakukan sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Kalau sholat isyraq kan sudah terbit matahari Pak. Syuruk itu maksudnya terbit. Isyraq itu terbit matahari. Dan Rasul melarang orang melakukan sholat asar hingga matahari terbenam. Jadi dilarang oleh Rasul 2 kali sholat itu. Sholat subuh sampai terbit matahari agak meninggi. Dan dilarang orang melakukan sholat sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Ramadan aya pangaosan di masjid. Mimitina teh jam 5 sore. Engke aya tajil dan buka bersama. Bapak teh ibu teh tibu teh gaduh wudu. Lengah we ka masjid jam 5 sore. Pantos salat asar teh.
termasuk yang dilarang atau dibolehkan oleh Rasul? Sholat sesudah sholat asar. Yang dilarang. Ada hayang tatul masjid, kewe lain waktu. Apa cenah eta aya hadis? Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rakaataini qabla an yajlisa. Mun seug anjeun abus ka masjid, salat heula 2 rakaat, memeh anjeun diuk salat naon? Teu disebut di nama salat tahiyatul masjid teu disebut. Idza dakhala ahadukumul masjida, mun seug aranjeun abus ka masjid, salat 2 rakaat memeh diuk. Salat naon? Salat geus abus ka masjid. Nya ceuk ulama teh tahiyatul masjid, menghormati masjid. Memeh diuk kumaha mun geke diuk can salat poho kumata. Pan memeh diuk hadisna teh. Ai geus diuk mah teu kudu pan. Rasul teh nuju khutbah Jumat. Aya sahabat kaberangan. Rasul nuju khutbah. Ditanya ku Rasul, boleh imam khotib Jumat bertanya kepada boleh? Hei bapak kunaon anjeun nunutan wae menang. Ngan teu etisnya. Teu etis. Ngajawab mah teh. Ustad abdi teh ngemita nu geuring di rumah sakit teu bobo. Kan bisa kitu, Pak. Pacental-cental nanti khotib jeung makmum. Bus teh. Gek teh diuk. Cik Rasul as-sallaita ari anjeun geus salat abus ka masjid tatul masjid. Lah. Can. Sholli rakaataini khafifatain. Salat heula atuh 2 rakaat yang ringan cik Rasul. Jumahan kaberangan, khotib geus khutbah kudu tatul masjid Pak. Batur keur diuk ngadaikeun khutbah maneh salat sorangan tatul masjid disetrapan eta teh. Disetrap nyetrap. Salat batur keur dariuk. Hadisnya memang gitu sunnah Rasulna. Timbul pertanyaan, salat gerhanana mending salat gerhana heula, memeh salat subuh mending salat subuh heula, memeh salat gerhana. Lamun aya waktu mah mending salat gerhana. Terjadi gerhana bada asar. Saya dipanggil memimpin salat gerhana dan khutbah gerhana di Jalan Kiliningan, Masjid Nurul Huda. Saya dari rumah qobla asar pakai motor, rada macet, datang ka ditu teh geus darungguan atuh jamaah teh. Lol deui teh laung panto teh. Ka mana si ustaz teh can datang-datang. Singkat cerita, jam 4 lebih datang saya. Orang sudah pada sholat asar, Pak. Langsung saja saya memimpin sholat gerhana berjamaah. Setelah sholat gerhana berjamaah, khutbah gerhana. Sampailah kira-kira jam 5 kurang. Setelah khutbah gerhana saya turun sholat. Rame di KM jamaah. Ustaz sholat naon tuh teh? Kan teu meunang sholat pada asar mah. Sesudah asar lakukan sholat. Dan saya mah belum sholat asar Pak dari rumah. Cuman Bapak sudah menunggu lama, jadi saya sholat gerhana dulu baru. Saya tidak mengambil sholat asar dulu karena tidak boleh melakukan sholat sesudah sholat asar. Pinjam Pak hadisnya. Di Muslim ada nomor berapa Pak Kinkin Muslimnya? Di dalam sholat sunat lah. Rasul melarang orang melakukan sholat sesudah sholat subuh sampai matahari terbit agak meninggi, dan Rasul melarang orang melakukan sholat asar, sholat sesudah asar sampai matahari terbenam. Aduh, harus dicari dulu ya. Larangan sholat itu nomor berapa ya? Dan dilarang menguburkan jenazah di ketika matahari di tengah dan ketika matahari akan terbenam. Nanti tunggu setelahnya. Mana ya? Di Muslim ada, di Bukhari ada. Kalau tidak ketemu sekarang nanti lain waktu ya, supaya waktunya tidak terbuang ya. Ya nanti aja lah. Iya Pang milarikan makin di seputar sini ya.
eh, larangan sholat subuh dan sholat asar dari situlah atau di daftar isi. Baik, kita pakai soal jawab dulu ya, boleh soal jawab Pak, boleh bertanya jawab dulu, skorsing dulu sambil Pak Kingnya mencari larangan sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit agak meninggi dan setelah sholat asar hingga matahari terbenam. 584. Buharinya nggak dibawa, muslimnya Pak. Rasulullah melarang 2 baiat, 2 pakaian dan 2 sholat. Melarang sholat setelah sholat subuh hingga terbit matahari dan melarang sholat setelah asar hingga terbenam matahari. Rasul melarang istimalus sama dan duduk itiba dengan hanya menggunakan satu kain, dan Rasulullah melarang akad munabajah dan mula. Masalahnya begini, ada mayat meninggal dunia, orang meninggal dunia, dibawalah dari rumah sakit malam hari, dimandikan segala, dikafani, masuk ke masjid, mau disolati setelah sholat subuh, itu dilarang justru. Apa dia ada sholatan jenazah? Nya sholat jenazah, sakadang sholat jenazah. Oh, kudu sholat wajib bola, sholat apa subuh. Dan maulilah apa sholat jenazah mah 4 kali takbir, 5 menit selesai enggak? Selesai, kepinggirkan sholat subuh. Bapak itu ada jenazah dibawa ke masjid, sholat asar, setelah sholat asar baru berjamaah sholat jenazah. Jangan sholat asar dulu, sholat jenazah dulu baru sholat asar. Jenazahnya dibawa ke masjid 4:30, Bapak kan sudah sholat asar. Ya tidak ikut sholat jenazah tidak dosa kok, karena fardu kifayah walaupun tidak dapat pahala. Dilema memang, meninggalnya malam hari, sudah dimandikan, dikafani, sebelum subuh dibawa ke masjid, pasti orang masjid sholat subuh dulu tuh, baru sholat jenazah. Menurut saya jangan sholat subuh dulu, karena Rasul melarang orang melakukan sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit agak meninggi. Ya, mangga Pak. Tapi kalau misalnya bukan kabar keliling kabar. Oh, tawaf di Ka'bah? Setelah tawaf misalnya banyak orang setelah asar dia tawaf. Nah. Karena ada waktu. Iya. Tawaf kan ada sunat 2 rakaat. Sebelum tawaf maksudnya. Setelah tawaf kita Sholat sunnah. Oh. Iya, sholat di Maqam Ibrahim itu. Ada hadis, kecuali Mekah Madinah. Hadisnya ada Pak. Waktu kapan saja mau sholat silakan. Ada pengecualian di tadi, kecuali Mekah Madinah. Tiap waktu ada yang meninggal dunia. Waktu asar, setelah asar Imam Masjidil Haram mensalati jenazah. Makmum ribuan ya. Bahagia itu yang meninggalnya Pak. Disolati oleh ribuan jemaah, kecuali di Haram. Kecuali di Haram Pak. Ada hadis itu. Kenapa? Kecuali di Haram Pak dan Nabawi. Ada hadis Pak. Waktu kapan saja silakan. Ya. Kalau lari ke kita, jadi memang kita juga kan karena memang memakai yang dalam penggagaan haji dan sebagainya, senang gitu kan, tapi senang juga dari kiai, dari ustaz. Kira aku kiai salah. Iya, semacam gini. Jadi sholat setelah subuh, sholat setelah asar, itu ada yang menafsirkan itu rawatib. Oh, bukan yang lain. Iya ada, bukan yang lain. Karena di apa kita diperbolehkan sholat mutlak apa saja kalau sholat mutlak. Kedua, Yang tidak boleh itu rawatib, qobla dan ba'da. ya, yang tidak boleh rawatib. Oh, ba'da berarti. Apa itu jenazah, apa sholat, apa itu gerhana. Ayah hadisnya bagus. Ya, hadis. Bukan. Ditafsirkan yang larangan sholat sesudah sholat subuh hingga matahari terbit dan sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Ditafsirkan yang dimaksud sholat rawatib. Dalam hadisnya tidak mutlak. Dalam hadisnya tidak disebut ini sholat rawatib yang dilarang. Kalau selain rawatib boleh, tidak disebut. Jadi hadis itu mutlak. Sholat apa saja? Iya, sholat aja.
Sholat apa saja. Itu ada di buku Kata Berjawab, tulisan Abdul Qadir Hasan, 2 jilid bukunya Pak, tebal-tebal. Nanti jilid 1 ada, jilid keduanya ada. Jilid ke-1 terdiri 5 jilid, jilid kedua terdiri dari 5 jilid. Itu nama kitabnya Tanya Jawab, Kata Berjawab. Saya hargai pendapat ulama, harus dihargai Pak. Yang dimaksud tidak boleh rawatib. Saya tanya, ada kita rawatib ba'da subuh? Nggak ada Pak. Ada kita rawatib ba'da subuh? Nggak ada. Ada rawatib ba'da asar? Jadi tertolak. Yang dilarang Rasul itu sholat rawatib. Ya ada rawatib, tidak ada. Ba'da subuh tidak ada rawatib. Sholat isyraq itu setelah matahari terbit Pak. Jadi dengan itu pendapat tadi kurang akurat. Karena tidak ada ba'da subuh, sholat ba'da subuh dan sholat ba'da asar. Tidak ada ya Pak ya? Kalau mau pergi haji atau apa umroh kan suka disunatkan safar. Oh, jadi sholat safar itu maksudnya bukan begitu. Mau umroh atau haji, sholat sunat safar di rumah, sholat safar itu di perjalanan. Jadi itu harus dibahas juga Pak. Kalau orang mau haji mau umroh, sholat safar di rumah 2 rakaat gitu ya. Masjid. Kenapa? Jadi di masjid ini safar di masjid. Oh, yang ada itu ya. Oh, sholat safarnya nggak ada. Jadi gini, orang mau haji mau umroh ke masjid, berangkat dari rumahnya ibu ke masjidnya ba'da asar. Ada sholat safar mau pergi umroh atau haji. Tapi ibu mau ke Singapura tidak sholat safar kok. Iya mah khususnya haji atau jadi ke Malaysia mah tentu Bapak. Nah, jadi tidak ada hadis sholat safar mau pergi umroh atau haji. Kalau ada, abdi nyuhunkeun hadisna gitunya. Jadi saling anu aja ya, to take and to give. Bagus ini pertanyaannya, pertanyaan dari Bapak bagus sekali. Sudah kodang tanya jawab nih, tanya jawab aja ya. Materinya dipending, materi yang hari ini untuk pertemuan berikutnya. Ada Pak Kinkin? Kalau nggak ketemu nanti aja lah pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan lagi dari? Ya silakan. Mau bertanya tentang tata cara sholat. Kan kita harus mengikuti apa yang dilakukan imam. Iya. Misalnya kalau imam tahiyat terakhir awal agak mirip. Kita duduknya juga ikut tahiyat akhir, jangan tahiyat awal. Da orang mancana angge jadi tahiyat awal itu mereka doang itu teh. Iya. Tapi saya di tempat saya tinggal itu dia mau rokaat kedua ataupun rokaat keempat itu Duduknya iftiras. kayak iftiras. Kita harus ikutin atau nggak ikutin? Jadi gini, ada hadis inama ju'ilal imamu liyutama bih. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Untuk diikuti itu kalau ada makmum yang masbuk baru 2 rakaat, sedangkan imam tahiyat akhir. Dan dia mah baru 2 rakaat, duduknya tahiyat awal. Tidak bisa. Harus mengikuti imam yang duduk tahiyat akhir. Walaupun dia baru 2 rakaat. Jangan iftiros. Duduk tahiyat awal itu namanya iftiros, duduk tahiyat akhir itu namanya tawarruk. Jadi harus mengikuti. Baru 1 rakaat dia, imam sudah tahiyat akhir, duduknya harus mengikuti imam tahiyat akhir. Itu innama ju'ilal imam liyutama bih. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Jangan gini, saya mau baru 1 rakaat, duduknya tahiyat awal. 1 rakaat bukan tahiyat awal kan? Atau sudah 3 rakaat dia. Sholat duhur 4 rakaat, dia masuk. Dia sudah masuk 3 rakaat. Imam tuh 4 rakaat. Imam kan duduknya tawarruk, tahiyat akhir lah. Yang 3 rakaat itu duduknya apa? Tahiyat awal. Bukan 3 rakaat duduknya gimana? Harus ngikuti imam aja pokoknya gitu. Harus ngikuti imam Pak. Kalau saya tinggal di Belanda. Dulu. Sekarang lagi di Indonesia. Oh masih. Kalau di sana itu tahiyat akhir itu selalu iftiros. Ajak aja. Oh jadi gini ada sholat yang 2 rakaat. Jadi pertanyaan Pak, nanti kita bahas. Sholat yang jumlahnya 2 rakaat,
Rasul duduknya tahiyat awal atau tahiyat akhir gitu aja. Kok tahiyatul masjid 2 rakaat ya Pak ya? Salat qabla duhur 2 rakaat. Ba'da duhur 2 rakaat. Qabla maghrib, ba'da maghrib, ba'da isya. Pokoknya salat 2 rakaat aja. Ini mungkin di Belanda itu bukan yang 4 Bapak, yang 2. Oh, kalau yang 4 itu nggak ada dalil. Saya nggak paham. Kalau yang 2 rakaat masih ada dalil. Bapak tuh sholat Jumatannya seberapa rakaat? Diuknate 2 rakaat kudu tahiyat awal atau jika tahiyat akhir? Kenapa tahiyat akhir Bapak duduknya? Karena sholatnya selesai 2 rakaat. Pertanyaannya, Rasul kalau sholat dalam posisi 2 rakaat duduknya gimana Rasul? Tahiyat awal Bapak. Dalam posisi 2 rakaat sholat pasti Rasul duduknya tahiyat awal. Da ieu mah sholatnya ngeusan apaan? Sholat Jumat ka 2 rakaat. Itu juga harus dibahas. Da urang mah ti baheula oge mun sholat 2 rakaat diukna tahiyat akhir. Lamun aya nu 2 rakaat sholat tahiyat awal pasti salah gitu. Padahal antara Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i mah 2 rakaat tahiyat akhir. Kalau Imam Ahmad bin Hambal mah sholat yang 2 rakaat duduknya tahiyat awal. Ternyata ada perbedaan. Hilafiyah. Tapi pan urang masih seuna madzhabnya Syafi'i. Ngikuti Syafi'i aja ya. Jadi tahiyat akhir. Itu pun harus dibahas. Dari pertanyaan Bapak, kalau yang 3 rakaat duduknya tahiyat awal, di 4 rakaat duduknya tahiyat awal, saya belum paham. Itu hampir di masjid Maroko, masjid Turki, semuanya tahiyatnya tahiyat awal. Bahkan saya ketika tidak ada yang tahiyat akhir. Bahkan ketika saya ngimamin terus saya tawaruk, ditegur, kamu harusnya tahiyat awal. Istiros. Jadi saya bingung pada saat itu. Dalilnya saya cari memang belum. banyaknya kan yang tawaruk ya kalau translatean Indonesia. Terakhir, rakaat terakhir itu tawaruk, tahiyat akhir. Translatean Inggris justru banyaknya istiros dari Imam Hambal. Makanya saya ikut yang mana ya kalau harus ikut. Bapak ikut yang Bapak teguh ada dalil gitu. Kalau yang baru katanya berarti jangan diikuti dulu. Imam besarnya diikuti tawaruk. Yang sholat 4 rakaat itu duduknya dia tahiyat awal gitu. Bukan karena udzur dia. Bukan, itu di sebuah masjid di Belanda. Yang Turki ataupun yang Maroko. Makanya ketika miring malah saya dilihatin, makanya lebih baik kayak gimana ya gitu. Karena saya miring itu pasti dilihatin sama yang di sekitar saya. Bukan, kalau Imam Syafi'i sholat 2 rakaat tahiyat akhir. Kalau Imam Ahmad bin Hambal sholat yang 2 rakaat aja pokoknya tahiyat awal. Itu kalau yang itu. Ini bahkan 4 rakaat pun dia. Kalau 4 rakaat pakai tahiyat awal bingung saya. Maghrib 3 rakaat pakai tahiyat awal ya. Kalau yang 2 masih mending lah. Sudahlah kita tutup dulu formalnya ya. Cukup pertanyaan, 3 pertanyaan tadi. Jadi ngaji sekarang itu tentang gerhana tadi. Ada yang 8 kali ruku ya Pak ya. Aduh dalam 2 rakaat berarti 1 rakaatnya 4 kali ruku berarti 4 Fatihah. Tutup formanya aku lu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Amin. kita mendapatkan ilmu yang dapat kita istiqomah menjalankannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah.